Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat, NIM 200441176 dari kelas 2E Informatika. Ingin menjawab soal ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Kemukakan pendapat Anda mengenai hubungan keduanya, demokrasi dengan korupsi. Yang pertama yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sedangkan korupsi yaitu adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terdapat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Hubungannya adalah korupsi menghambat jalannya demokrasi karena jatuhnya perekonomian negara bukan merupakan tujuan diadakannya demokrasi, dan demokrasi tidak akan terlaksana secara lancar karena pengaruh dari korupsi tersebut. Nomor 2 yaitu jelaskan pendapat Anda kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Berikan contohnya. Suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM karena pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap suatu hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis serta alasan rasional yang menjadi pijakannya. Contoh pelanggaran HAM yaitu berupa pengancaman, pencemaran nama baik, dan melakukan kekerasan. Nomor 3, menurut Anda apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contoh. Iya, karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Untuk memenuhi suatu hak, maka harus melaksanakan kewajibannya. Contohnya adalah hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, dan hak yang sama dalam pendidikan. Nomor 4, jelaskan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan negara hukum. Jelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Negara hukum adalah negara yang dilandaskan keadilan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum di suatu negara yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas mendukung penegak hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nomor 5 yaitu kemukakan pendapat Anda tentang posisi dan peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia? Jawabannya yaitu semoga sebagai mahasiswa dalam pembangunan demokrasi yang kita lakukan mensosialisasikan bagaimana praktek demokrasi di Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila dan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, lebih mengutarakan pendapat yang bersifat kepentingan bersama dan melakukan perubahan sumber daya Indonesia yang bersifat egois hanya untuk kepentingan tertentu secara bertahap. Sikap yang harus dikembangkan mahasiswa dalam demokrasi yaitu memiliki ketepatan waktu atau disiplin pada segala hal, memaknai Pancasila sebagai landasan negara dengan sebenar-benarnya sehingga menimbulkan rasa nasionalismenya sendiri. Nomor 6, menurut Anda apa yang membuat bangsa Indonesia eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Jelaskan pendapat Anda.
Jawabannya yaitu yang membuat bangsa Indonesia mampu bertahan sebagai bangsa hingga saat ini adalah karena adanya keberagaman yang menjadi model persatuan bangsa dan kemajemukan yang luar biasa serta saling menghargai satu sama lain walaupun banyak keanekaragaman yang terdapat di bangsa Indonesia.